review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi jangka menengah, jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Dimas Pratama yang merupakan Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, apa kabar? Halo, sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik Pak terhadap indeks harga saham gabungan hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,76% di penutupan sesi kedua dan sudah menyentuh ke level 5.800-an Pak Dimas, semakin jauh meninggalkan level 6.000-an. Secara teknikal bisa digambarkan tidak Pak pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Dimas? Oke, untuk pergerakan IHSG memang masih terkait dengan sentimen global ya Mas, terkait dengan data-data ekonomi yang akan rilis di pekan ini dan juga kalau kita tahu data inflasi Amerika kan juga naik. Nah itu yang dikhawatirkan juga nanti akan meningkatkan tingkat yield suku bunga. Nah itu biasanya dikhawatirkan nanti akan terjadi capital outflow lagi di market. Nah ini membuat sebenarnya kita agak beruntung sedikit. Kenapa? Karena minggu kemarin kan kita cuma 2 hari efektif ya, dan market juga terjadi tekanan di minggu lalu dan impactnya kita baru terjadi tekanan di hari sekarang. Nah untuk secara teknikal ya IHSG memang posisi saat ini udah level bottom fishing, di mana kalau kita tahu level tahanan ada di sekitar 5830-an dan memang level sekarang merupakan level di mana indeks ada berpotensi untuk rebound paling nggak 2 hari ke depan sampai dengan tanggal 19, di mana ada potensi kembali akan menguji 5960-an. Jadi memang untuk saat ini boleh perhatikan saham-saham yang lebih ke big cap untuk diperhatikan untuk perdagangan 2 hari ke depan sih Mas. Baik, jangka pendek 2 hari ke depan ada potensi rebound ke 5960-an. Bagaimana untuk jangka menengah dan jangka panjang Pak Dimas? Paling tidak untuk 2 minggu ke depan Pak, apakah tekanan yang terjadi masih akan terus berlanjut ketika level 5960-an atau posisi ini sudah cukup kuat untuk mempertahankan level tersebut? Oke, balik lagi kita nanti akan menguji dulu kalau terjadi rebound esok hari mungkinan kita akan testing sampai dengan tanggal 19 di 5960-an. Jadi kalau kita belum berhasil break di atas 6.000, jadi nampaknya kita masih akan mundar-mandir ya antara 58 sampai dengan 5950-an. Jadi memang area kritikal yang perlu diperhatikan untuk IHSG ada di 5817 yang merupakan low hari ini. Jadi kalau memang indeks tidak kuat jebol lagi di bawah 5817, indikasinya kita akan menuju 5730-an. Jadi memang masih 50-50 nih tergantung nih. Kalau sentimennya bagus, semoga kita bisa bertahan di atas 6.000 ya. Harapannya kalau enggak ya kita masih akan jadi flat di range yang cukup lebar 58 sampai dengan 5950. Posisi asing seperti apa Pak Dimas di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, untuk asing kalau kita lihat perdagangan masih net by 50 miliar ya. Dimana sebenarnya kalau kita tahu transaksi juga udah kembali meningkat lagi di atas 10 triliun, sekarang 12 triliunan dan sebenarnya nggak perlu khawatir sih. Sebenarnya posisi saat ini terutama seperti banking itu sudah cukup murah bottom fishing, jadi bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli dan juga untuk saham-saham dari sektor komoditas yang sebenarnya sudah terjadi harga penurunan sudah cukup low ya, jadi memang ada potensi untuk rebound. Namun perhatikan lagi mengingat tren IHSG yang cukup sempit sekitar 100 poin dan ini yang perlu diwaspadai. Jadi memang ruang gerak indeks pun nggak akan terlalu lebar sih. Jadi masih kita fokus ke range IHSG dulu. Baik. Gitu, Mas. Lebih ke arah trading jangka pendek atau seperti apa Pak? Ya, trading jangka pendek dulu untuk terdekat sih mungkin sampai dengan tanggal 19 hari Rabu atau hari Kamis. Jadi setelah itu mungkin akan terjadi profit taking kembali. Baik, Anda rekomendasikan dari beberapa perbankan big cap Pak Dimas. Ya. Beberapa saham perbankan big cap yang direkomendasikan apa saja Pak? Oke, kalau dari kita sih ada BBRI Mas. BBRI sekarang posisi closing di 39 itu sudah cukup bottom sekali ya. Dimana kalau kita tahu ada potensi swing paling enggak dia akan menguji kembali level 4.200-an. Jadi memang saat ini boleh diakumulasi beli mengingat harga wajarnya yang sekitar 5.000 sampai 5.100 itu masih cukup murah dibandingkan harga penutupan sekarang. Saham yang lainnya ada BBNI. BBNI sekarang pun juga cukup murah. Posisi selama di atas 5.400 ada potensi paling nggak dia akan suka ke 5.800. Jadi
posisi saat ini boleh untuk akumulasi beli. Jadi target terdekat ada di 5.800. Terus untuk Bank Mandiri, big cap yang lainnya, kalau kita lihat memang posisi saat ini masih akan bergerak sideways Mas, antara level 5.900-an sampai dengan level 6.000. Jadi memang masih akan sempit untuk Bank Mandiri. Kalau BCA kemungkinan masih akan ditahan, ada peluang menguji 33.000. Jadi tadi kan di close di 32.500, jadi memang ada peluang paling nggak di 33.000. BBRI dan BBNI lebih direkomendasikan dari perbankan big cap, Pak Dimas, kesimpulannya. Ya, betul. Baik, selain dari perbankan, tadi juga Anda rekomendasikan dari sisi komoditas. Di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini, beberapa saham komoditas justru mengalami tekanan yang cukup dalam seiring dari pelemahan indeks harga saham gabungan, Pak Dimas. Rekomendasi Anda dari komoditas dengan pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, sebenarnya kan kalau kita tahu dari khusus untuk komoditas yang metal ya Mas, terutama yang berbasis logam metal itu, kita tahu kenaikannya dari 1 minggu yang lalu udah cukup tinggi, jadi wajar terjadi profit taking. Nah justru saat sekarang posisi level dari koreksi ini untuk akumulasi beli lagi. Kenapa? Karena potensinya masih ada kenaikan lanjutan. Contoh misalnya Antam nih. Antam posisi saat ini cukup menarik, ada potensi rebound paling nggak di 2670 dengan perhatikan level cut loss kalau dia jebol di bawah 2000, di bawah 2470. Jadi memang ada potensi untuk sedikit lagi penurunan dan itu bisa dimanfaatkan untuk akumulasi beli. Pada dekat di 2670. Misalnya kalau yang lainnya seperti Inco juga sama, beberapa waktu lalu juga sempat terjadi kenaikan yang cukup tinggi, di mana kalau posisi saat ini selama dia di atas 5.000 ada indikasi dia akan menguat kembali paling nggak sampai dengan 5.600-an. Jadi level saat ini boleh dimanfaatkan untuk akumulasi beli. Termasuk juga untuk TINS, Pak Dimas? Oke, untuk TIN sendiri sebentar. Kalau untuk TIN kita lihat pergerakannya sama. Sekarang sudah posisi di area bottom fishing juga. Jadi perhatikan selama di atas 1680, indikasinya dia akan kembali mencoba paling nggak terdekatnya di 1900 sama dengan di 2000. Jadi ada potensi untuk rebound juga saham-saham metal. Baik, ada logam mineral mentah, kemudian juga dari perbankan big cap. Sebelum kita lanjutkan, sudah ada telepon yang masuk, Pak Dimas, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Victor, Mas, di Malang. Baik, Pak Victor, sudah ada Pak Dimas. Silakan, Pak. Iya, minta tolong dianalisa BBHI, itu kan mau red issue ya, di bulan Juli nanti. Kira-kira menarik nggak untuk masuk saat ini gitu? Oke. Itu saja, Pak? Ya, itu aja, baik. Pak. Terima kasih pada Pak Victor yang ada di Malang. BBHI akan melakukan right issue. Apakah ini menarik untuk posisi saat ini? Tapi sebelum kita jawab, Pak Dimas, kita lanjutkan kembali perbincangan tadi, Pak Dimas. Ketika Anda rekomendasikan dari perbankan big cap, kemudian juga dari beberapa komoditas yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Strateginya, ketika sesi pertama dibuka di esok hari, kalau skenario-nya, justru tekanan masih terus berlanjut, Pak Dimas, ataupun sebaliknya. Apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ketika memutuskan untuk masuk kepada saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi? Oke, memang salah satu penekan indeks untuk beberapa waktu lalu kan memang di sektor banking ya Mas. Dan kalau hari ini pun juga banking sudah, terutama big cap-nya sudah berada di area bottom fishing, sudah berada di area low, dan tekanan hari ini pun juga sebenarnya didukung oleh saham-saham seperti rokok yang salah satunya merupakan cap-nya gede di market, dan itu juga membuat indeks akhirnya turun cukup dalam ya hari ini. Nah, kemungkinan jika banking besok berhasil rebound, indeks ada kemungkinan kita akan potensi swing lagi. Jadi paling nggak harapannya di banking nih yang mampu akan mengangkat indeks dan juga saham-saham di sektor komoditas. Jadi memang untuk saat ini yang akan mendrive indeks paling nggak antara range 58-an sampai dengan 5950 salah satunya di banking. Jadi ada manfaatkan untuk trading jangka pendek saham-saham banking. Baik, komoditas dan juga dari perbankan, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.